أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan putra dan roda Allah, pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan diberikan kekuatan. Mudah-mudahan yang Allah anugerahkan dari nikmat-nikmat ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita itu hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Terus kata Allah, kalian hidup dan mati itu intinya satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, paling hebat amalnya. Siapa di antara kalian yang paling rajin miskin? Siapa di antara kalian yang paling rajin sholat berjamaah, baca Quran, sedekah, zakat, infak, dan lain sebagainya? Itulah berjaga ibadah. Berbeda dengan hewan, kata Nabi, hewan makan untuk hidup, hidup untuk makan kalau hewan. Tapi kalau kita hidup untuk ibadah, makan untuk hidup, dan hidup untuk ibadah. Bihasbil muslim, cukuplah bagi orang Islam ukulatun, makanan-makanan yang dia makan, liyukim nasulbahu, untuk menekatkan tulang punggungnya. Jadi kalau kita makan memang untuk menegak tulang punggung kita. Untuk apa? Untuk kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, umur diukur, nafas dibatas. Istilah Sunda umur diukur, nafas dialas. Usia yang singkat benar-benar kita bersemakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu ciri ibadah kita ingin diterima, ibadah kita bagus, ahsan, yaitu dengan memperbanyak ilmu, Pak. Karena bagaimana mungkin ibadah bisa benar, bisa baik kalau kita malas menuntut ilmu. Ingin nyontoh Rasul tapi malas baca hadis, aku masuk. Ingin nyontoh Rasul tapi tak baca Quran, kan nggak mungkin. Makanya kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Jangan amal dulu. Kalau amal dulu seperti orang Nasrani disebut al-dhalin. Kalau berilmu tapi tidak beramal seperti orang Yahudi, al-maghdubi alaihim. Kita an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tidak mau menjadi seorang Yahudi al-maghdubi alaihim. Kita tidak mau menjadi seperti Nasrani al-dhalin, tapi kita ingin menjadi Muslim an'amta alaihim. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat masing-masing, siapa yang maksud dengan an'amta alaihim? An'amta alaihim, orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Kata Allah, minas siddiqin, orang-orang yang benar, wassalihin, orang-orang saleh, wassuhada, orang-orang yang mati syahid, wa nabiyyin, dan para nabi. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian hadis Arba'in. Setelah kemarin libur yang sangat panjang karena libur Ramadan, padahal libur enggak sekalian Pak. Terus Idul Fitri Bapak mudik liburan sampai ke luar biasanya Pak, berbulan-bulan. Dan minggu yang lalu saya harus kalian kesini malah saya tipes Pak, jadi kita sempat hadir. Nah itu akhirnya saya teraskan hadis Arba'in nomor hadis kelima. Barangkali ada yang punya di HP Pak. Nanti kalau
tiap ahad kedua dan keempat Bapak bawa HP, download di Play Store hadis arba'in. Wah, udah Bapak letak Pak di Play Store. Sudah ada terjemah. Jadi di HP teh jangan Facebook lieur politik wae Pak. Nyata tadina hesa rekonsiliasi. Enak, boleh gitu kan? Dunia mah Pak bangun sandi. Wara ceritanya banyak berubah kata Ahmad Al-Bashir. Mending ngaji udah masanya. Dan kita yang jadi rujukan oleh para ulama untuk belajar hadis itu pertama kitab yang ringan-ringan itu hadis Arba'in An-Nawawiyah. Itu dikarang oleh Imam An-Nawawi. Hadis kelima yang akan kita bahas pada pagi ini, An Ummil Mukminin, dari Ummil Mukminin. Dari Ummil Mukminin. Ummi teh ibu, mukminin orang-orang yang beriman. Siapa dia? Istri-istri Nabi. Jadi istri Nabi suka disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Karena setelah Nabi meninggal, istri-istri Nabi dilarang menikah lagi dengan orang lain. Disebut Ummul Mukminin karena sudah menjadi ibunya orang-orang beriman. Jadi hukum menikahi istri Nabi sama dengan menikahi ibu sendiri. Makanya Aisyah, walaupun ketika Nabi meninggal Aisyah berusia 18 tahun Pak, masih muda, Aisyah tidak menikah lagi karena Aisyah Ummul Mukminin. Nah di sini yang meriwayatkannya adalah Aisyah. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah, dari Ummul Mukminin, ibunya Abdullah. Maksudnya Abdullah di sini keponakannya Aisyah, karena Aisyah tidak punya anak. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu adalah salah satu istri Nabi, istri Rasulullah SAW. Jadi istri Nabi itu ada berapa Pak? Istri Nabi ada berapa? Berapa Pak? 49 berapa? 11, 12. Para ulama berbeda pendapat. Jadi istri Nabi ini istri Nabi berapa Pak? 99. Gimana ya? Kalau istrinya Hakim berapa? Hakim 2. Istri Nabi itu terang berapa? Istri Nabi itu berapa? Istri Nabi itu 11 Pak. Cuman tambah 2 budak yang dipersunting jadi 13. Ya PR udah pakai di mana kita sekolah. Saya istri nanya, kok nama istrinya 11, 2 sisanya budak yang Nabi tikar, ini 13. Itu apa budak? Nah ini dengan Aisyah. Kata ulama dalam kitab Tufatul Kiram, khairu azwaji Rasulillah Khadijah. Sebaik-baiknya istri Nabi itu adalah Khadijah. Itu. Summa Aisyah. Kemudian Aisyah. Jadi istri yang paling baik itu Khadijah. Yang kedua Aisyah. Jadi tingkatan kedua yang paling baik di antara istri Nabi yaitu Aisyah. Tapi ada orang yang tidak suka Aisyah Pak. Dalam kitab Al-Kafi karangan Imam Al-Qulaini disebutkan ada 2 wanita paling jahat dan 2 laki-laki paling jahat. 2 laki-laki paling jahat itu bernama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu dalam kitab Al-Kafi karangan Imam Al-Qulaini. Sedangkan wanita paling jahat anak 2 orang itu. Siapa? Anaknya Abu Bakar Aisyah, anaknya Umar Hafsah. Karena kedua orang inilah Aisyah dan Hafsah yang merupakan istri Nabi yang meracun Rasulullah SAW sampai meninggal. Itu karangan Imam Al-Qulaini, Syekh Gedung Syiah. Jadi di karangan Syiah sudah jadi hal yang lumrah menghina Aisyah, menghina Hafsah, menghina Abu Bakar. Sebutnya Sonamai Quraisy, 2 berhala Quraisy. Makanya kalau kita lihat acara-acara Syiah
itu kebanyakan melaknat Abu Bakar, Umar, Aisyah. Tidak mungkin bisa bersatu, Pak. Karena istri Nabi dihina. Bahkan Nabi sendiri yang memuji Aisyah, memuji Abu Bakar. Kata Nabi kan, seandainya aku diperkenankan memilih khalilan, memilih kekasih setelah Allah memilihku sebagai kekasih. Jadi kan Allah itu memilih kekasih Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, khalilan dari Rahman, dua kekasih Allah. Tapi kata Nabi, seandainya aku diperkenankan memilih kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akhirnya Quran disebut la'natullahu alaihi mas. Semoga Allah melaknat keduanya. Termasuk Aisyah disebut wanita-wanita pembunuh, pelacur dan lain-lain. Di sini harusnya kita marah ketika ada yang menghina sahabat Nabi dan istri-istri Rasulullah SAW. Itu Aisyah. Aisyah itu orang yang kata para ulama, tazawwaja Rasulullah SAW bikran. Ya Rasul itu menikahi seorang wanita itu banyak, tapi yang bikron, yang perawan cuma Aisyah. Jadi kebanyakan istri-istri Nabi itu janda, kecuali Aisyah. Jadi Aisyah menikahi dalam keadaan perawan yang masih kene segelan, Pak. Tapi kalau yang lain sudah janda. Ya, jadi ada beberapa nanti kisah yang menarik dalam Sirah Nabawi. Proses Nabi menikahi istri-istrinya, menikahi ini itu ramai, Pak. Jadi kalau dikaji itu Nabi sangat penuh dengan pelajaran untuk kita semua. Nah, Aisyah itu yang dinikahi perawan. Dinikahi Nabi ketika Aisyah sedang berada di Makkah bersama Rasulullah. Kemudian bersatu dengan Nabi ketika sudah di Madinah. Dia mengatakan dinikahinya usia 6 tahun, dia mengatakan sekian tahun. Terus di Madinah ketika serumah dengan Nabi usia 9 tahun, dia mengatakan belasan tahun. Nah, ini beberapa pendapat. Teman beberapa riwayat menunjukkan usia 9 tahun gitu ya, Pak. Dinikahi sampai serumah dengan Nabi pada bulan Syawal, Pak. Jadi sedang bersatu dengan Nabi Aisyah di Madinah pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah, tahun pertama Hijrah pada usia 9 tahun. Di sini kita banyak menikahkan anak di bulan Syawalnya, Pak. Jika nama nurutan Aisyah, jika nama karena menikahkan bulan lain mah bisi tarawih, Pak, bisi Nabi itu. Terus Aisyah itu adalah wanita yang cerdas, hebat. Ini istilah Nabi. Cerdas, hebat, dan salah satu sahabat Nabi, sahabat Nabi, sahabat perempuan Nabi. Yang dimaksud dengan sahabat itu bukan teman ya, Pak. Disebut dengan sahabat dalam istilah ilmu hadis, orang yang sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Di bawah sahabat ada tabi'in, ke bawahnya itu tabi'ut tabi'in. Nah, itu termasuk sahabat Nabi karena sejaman dengan Nabi, bertemu Nabi, dan beriman kepada Rasulullah. Nah, Aisyah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Cerdas, jadi sebutnya faqihah, orang yang cerdas. Qawamah, orang yang kuat. Terus sawamah, orang yang rajin saum. Aisyah merahnya di sana. Sawamah, faqihah, karimah, orang yang mulia, suka menyayangi anak yatim, menyayangi orang yang lemah. Dan sholah, orang yang suka mendamaikan ketika terjadi perdebatan, pertengkaran. Itu Aisyah. Ya, di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, itu Aisyah di urutan keempat. Yang pertama sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, yang artinya telah kita bahas sebelumnya. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tingkat pertama, dia hafal 5.374 hadis. Itu Abu Hurairah. Tingkat kedua ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hafal 2.630 hadis. Itu Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Anas bin Malik, dia hafal 2.200
2280 hadis. Yang keempat baru Aisyah, dihafal 2210 hadis. Jadi yang banyak meriwayatkan hadis salah satunya adalah Aisyah. Semua banyak pertanyaan kepada Aisyah. Banyak sahabat, para ulama datang kepada Aisyah untuk menanyakan seputar hidup Nabi. Di sanalah keluar hadis-hadis dari Aisyah. Jadi bagaimana mungkin orang mencaci Aisyah? Kalau orang menganggap Aisyah itu cacat, jelek, jahat, tidak mungkin kita dapat mengetahui bagaimana cara Nabi bermalam, tahajud, cara Nabi mandi. Kan itu yang nerangkan Nabi mandi itu Aisyah. Yang nerangkan mandi junub Aisyah. Orang bagaimana tahu cara mandi junub yang benar seperti Rasul kalau tidak mengambil hadis dari istri Nabi. Ada hadis-hadis yang memang itu diriwayatkan oleh Aisyah, hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga katanya. Itulah sahabat perempuan istri Rasulullah Ummul Mukminin yang meriwayatkan hadis yang akan kita bahas pada pagi ini. An Aisyah radhiyallahu anha, karena perempuan anha, kalau laki-laki anhu, kalau Ibnu Umar sama Ibnu Abbas anhuma, karena bapak dan ibu sama-sama beriman. Qalat, Aisyah berkata, kalau laki-laki qala, kalau dua orang laki-laki qala. Kalau banyak laki-laki, qalu. Ke seorang perempuan, qalat. Dua orang perempuan, qalata. Mereka perempuan, kulna. Itu kita pelajaran bahasa Arab. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Kata Nabi, man ahdasa, siapa saja ahdatha, yang melakukan, mengada-ada, fi amrina, dalam urusan kami, dalam perkara agama kami, hada, ini, dalam perkara agama kami ini, ma laysa minhu, yang tidak ada, bukan bagian darinya, tidak ada landasan Qur'annya, tidak ada landasan hadisnya, ma laysa minhu, bukan bagian darinya, fawarfu, maka itu tertolak. Jadi kata Nabi, siapa saja melakukan satu amal dari urusan agama yang bukan ada dari agama kami, tidak ada dalilnya, maka itu adalah tertolak. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Jadi yang meriwayatkannya langsung Bukhari dan Muslim. Tingkat kesahihan hadis yang pertama jika sudah diriwayatkan oleh kedua-duanya. Bukhari Muslim meriwayatkan disebut dengan istilah hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya. Bukhari Muslim sepakat, berarti hadisnya paling sahih, Pak. Jadi kalau Bapak lihat hadis riwayat siapa, Bukhari Muslim, udah pasti muttafaq alaih, itu pasti itu sahih. Tapi kalau hadis Bukhari itu sahih yang kedua, pasti sahih juga. Muslim itu sahih. Nah, kalau riwayat lain perlu diteliti. Tapi kalau hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu sudah pasti sahih. Makanya disebutkan dalam Sahihul Bukhari, Sahih Bukhari kitabnya. Sahih Muslim, Sahih Muslim. Tapi kalau yang lain disebutnya Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud. Nah, pakai sahih. Kan di sana ada yang dhaifan, Pak. Tapi kalau Imam Bukhari dan Muslim kitabnya Sahih Bukhari, Sahih, pasti sahih. Pasti valid, pasti benar. Tapi kalau kitab yang lain, Sunan Tirmidzi, Tuan Abu Daud, masih pun teliti tentang kesahihannya. Berarti ini sangat sahih, sangat benar-benar yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim ada kalimat man amila amalan laysa alaihi amruna fa rajul. Barang siapa yang beramal suatu amal laysa alaihi amruna, bukan berdasarkan perintah kami, bukan dari ajaran kami, fa rajul, pasti tertolak, merdudun, pasti tidak akan diterima. Ini hadis kata para ulama disebutnya hadal hadis aslun azimun min usulil Islam, adalah hadis dasar-dasar dari ajaran Islam. Ini hadis pokok, Pak. Hadis yang sangat penting sekali. Yang pertama, hadis yang paling pokok itu hadis innamal a'malu binniyat.
Hadis arba'in yang pertama, setiap amal itu tergantung kepada niat. Itu untuk keimbangan batin. Ukuran benarnya ibadah itu pertama lihat batinnya, niatnya, innamal a'malu. Sedangkan di sini ukuran timbangan amal dohir. Yang setiap amal itu tertolak kalau tidak contoh dengan Rasulullah. Nah, itu timbangan amal. Ya, ini banyak yang menggunakan, banyak yang memakai ustaz-ustaz untuk menerangkan sesuatu yang sesuai dengan contoh Rasul dan tidak sesuai dengan contoh. Nah, dalam hidup ini kata Mullah Al-Qari, kita itu bagaikan seorang petani, Pak. Kita itu petani, disebutnya dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita menanam al-akhirah untuk kehidupan akhirat. Jadi setelah dunia tempat kita menanam, akhirat tempat kita panen. Berarti kita semua di sini adalah seorang petani yang sedang menanam amal ibadah, menanam amal soleh. Nah, yang namanya petani, dia akan berusaha, berupaya agar tanaman yang dia tanam bisa menghasilkan di kemudian hari. Makanya airnya diperhatikan, pupuknya diperhatikan, karena tidak mau gagal panen. Akhirnya, walaupun petani yang asli sudah berusaha dengan baik, sudah menanam dengan baik, tapi ada istilah gagal panen. Kalau sudah maksimal usahanya, tapi ada istilah gagal panen, entah itu karena keringat atau kehujanan kebanjiran. Berarti petani itu walaupun sudah beramal dengan baik, menanam dengan baik, tapi ada gagal panen. Tapi kalau petani yang asli mengatakan, gak apa-apa lah, tahun sekarang kita gagal, mudah-mudahan tahun payung atau gagal sih kayaknya. Kata petani itu, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kita jadikan kegagalan hari ini untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Itu kata petani yang asli. Tapi kalau kita sekarang sebagai petani, kita sedang menanam amal ibadah, sedang sibuk menanam sholat, zakat. Pas di akhirat harusnya kita panen, Pak. Harusnya. Tapi bagaimana kalau Allah mengatakan, hei Anda gagal, tanaman yang Anda tanam, ibadah-ibadah yang kamu lakukan, Allah tidak menerima. Makanya kata Al-Quran, banyak orang yang memohon kepada Allah ingin dikembalikan ke dunia, na'mal sholihan ghairukunna na'mal, bukan amal soleh yang aku dulu lakukan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, farzina ya Allah, aku ingin beramal soleh tapi bukan amal soleh yang dulu aku lakukan. Kenapa di akhirat ngomong gitu? Karena di akhirat baru sadar ternyata amal ibadah yang dilakukan selama di dunia Allah tidak menerima. Jadi istilah sudah capek gawe teka kaki. Mungkin tidak, kata Allah, tidak mungkin kamu kembali ke dunia. Hari ini waktunya kalian dibalas, tidak ada amalan. Sedangkan di dunia waktunya kalian beramal, tidak ada balasan. Jadi banyak yang ibadah di akhirat, ternyata ibadahnya tidak diterima. Disebutnya gagal amal. Itu banyak sekali hadisnya dan ayatnya. Contoh saja yang singkat, sholat. Fawailul lil musallin, celaka orang yang suka sholat. Mencelaka dan banyak celaka. Sebab sholat celaka apa? Dalam hadis lain, rubba shaimin, betapa banyak orang yang saum, lain saum min siyam ilal jumal atas. Dia tidak dapat apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Saumnya tertolak, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Terus ibadah haji, kata Nabi juga sama. Ibadah lain pun banyak yang Allah tolak gara-gara salah dalam beramal. Nah, inilah hadis ini yang menantang kita. Hadis ini menantang kita man ahdasa, salah satu sebabnya. Karena syarat amal kata para ulama yang harus dua, syarat ibadah diterima. Jadi amal ibadah akan diterima jika sudah memenuhi kedua syarat. Yang pertama khalisan, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua shawaban, benar mutaba'an Rasulullah, sesuai dengan contoh Rasulullah. Pamata tanah khalisan walam yakun shawaban lam yutaqabbal. Maka barang siapa yang amalnya ikhlas tapi tidak benar, tidak akan diterima. Jadi apa? Ikhlas, benar. Benar itu apa? Mutaba'ah, ittiba, sesuai dengan contoh mengikuti Rasulullah SAW. Ikhlas, tidak benar, tidak akan diterima.
Orang sholat 10 4 rakaat ikhlas karena Allah. Terima mau apa? Sholat 10 4 rakaat ikhlas. Kenapa 4 rakaat memang segala. Diterima mau apa? Nah mau. Pas sholat ke contoh ke. Mau sholat subuh 2 rakaat tapi angka puji kumintoha. Karena Allah, waktu dia yang ditama Allah, waktu dilekoh-lekohnya. Biasa baca kalau udah bina jadi baca alif lam mim, Allah, alif lam mim, Allah Akbar. Semuanya baca ayat tiba-tiba tamat Al-Baqarahnya bisa ayat. Nah itu ada yang ikhlas tapi tidak benar, tidak akan terima. Ada yang benar barokah tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Harus dua, benar, ikhlas dan benar. Dari sinilah hadis ini menyebutkan man ahdasa, barang siapa yang ahdas. Ahdas itu disebutnya di sini ansya, menciptakan, wahtara'a, mengada-ngada, min kibari nafsi wa hawa, dari arah dirinya dan hawa nafsunya. Barang siapa yang mengada-ngada, membuat perkara-perkara yang baru, nah gitu Pak. Jadi disebutnya arti itu sama dengan perkara yang baru, yang belum terjadi sebelumnya. Nama lainnya yang sering kita dengar itu adalah istilah bid'ah, Pak. Ini nih, yang kadang-kadang orang itu fobia dengan kata-kata bid'ah. Ya nama lain mudasa itu al-bid'ah. Kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dari urusan-urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Karena sungguh setiap muhdatsah itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Itu kata Nabi. Jadi muhdatsah itu namanya dari kata bid'ah. Tapi orang lain suka, si eta ngabid'ahkeun wae. Suka merasa gimana tuh ya Pak, dapat si hati teh jadi hati dalam sebut bina. Kalau suka diganti usah-usah enak terus saya itu tidak bid'ah, cuman tidak ada contohnya di Rasulullah tidak melakukannya. Sudah itu kan ya Pak. Jadi bid'ah itu muhdasah, sebuah terminologi yang ada dalam agama Islam, tidak usah takut. Gitu ya Pak. Cuman hari ini suka dilembut-lembutkan. Padahal bid'ah itu sudah lembut. Gitu. Ini namanya dari muhdasah adalah bid'ah. Kata Nabi, setiap muhdasah adalah bid'ah. Setelah bid'ah adalah sesat. Nah, ini siapa yang mengadakan muhdasah bid'ah fi amrina, dalam urusan kami, yang bukan dalam urusannya, dalam urusan kami. Apa maksudnya fi dinina? Ini kata para ulama. Yang dimaksud dalam urusan kami fi dinina wa syar'ina alladzi irtadahu Allahu lana, dalam urusan agama kami, dalam urusan syariat kami yang Allah ridhoi terhadap kami. Di sini dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Jadi sejak zaman Nabi, semenjak turun surat Al-Maidah ayat 3, Islam sudah sangat sempurna. Tidak boleh ada lagi penambahan, tidak boleh lagi ada pengurangan, tidak boleh lagi ada pengurangan atau apa yang baru, karena sudah sempurna. Itu makanya disinilah setiap perkara yang baru itu muhdasah. Tapi dalam urusan agama, sedang dalam urusan dunia, Nabi mengatakan ketika sahabat melakukan silang kurma, Pak, jadi mengawinkan kurma ini dan kurma ini, kata Nabi, fa'ai umri duniakum fa'antum a'lam. Setiap urusan dunia kalian lebih tahu. Kalau urusan dunia mah rajin lain sarapan, atau anjing lebih apa. Tapi fa imma amru dinikum, adapun urusan agama kalian, fa ilayya, kepada pula kalian kembalikan. Jadi gitu kan.
Urusan dunia terserah kamu, tapi urusan akhirat dikembalikan kepadaku. Urusan agama kembalikan kepadaku. Jangan sok tahu, itu kata Nabi. Nah, disinilah ada para ulama yang dimaksud dengan malaysa minhu, yang bukan bagian darinya, maksudnya mimma yunafihi wa yunakiluhu, segala sesuatu yang tidak ada dalilnya bisa menghilangkan pahalanya dan membatalkannya, Pak. Allah yashhadu lahu syarrun min qawaid wa adilul amal, yaitu tidak ada dalil kaidah yang menopang amalan-amalan yang dia lakukan. Ya, kata sini para ulama al-bid'atu lughatan, bid'ah itu secara bahasa itu adalah segala sesuatu yang baru. Itu secara lugawi, secara bahasa segala sesuatu adalah bid'ah. Handphone bid'ah karena baru. Laptop, naik pesawat ke Mekah bid'ah. Bid'ah dirinya masuk atau kampung bid'ah dirinya ke Mekah naik onta. Kalau naik kapal teh bid'ah, tak yemi bid'ah. Memang bid'ah, tapi secara apa? Secara lugawi, secara bahasa, secara etimologi, bukan secara syar'i, bukan secara istilah. Sedangkan secara istilah bid'ah adalah ma khalafati sunnata wal ma khalafati kitab was sunnah. Segala sesuatu yang menyalahi kitab dan sunnah. Nah ini. Jadi ini kalau urusan dunia bid'ah, dalam urusan itu justru disebutnya dalam istilah usul fikih disebutnya maslahah mursalah. Kenapa? Karena itu urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat, urusan agama, nah disinilah terjadi perdebatan. Setiap amalan yang tidak ada dalilnya mardudun ala fa'ilihi libutlanihi wa adamil iktidabi bihi, karena batalnya amal tersebut dan tidak ada contohnya. Ini perkara tentang hadis-hadis ini. Jadi segala suatu peribadahan yang tidak ada dalilnya yaitu bid'ah. Kata Nabi, ini percis seperti perbuatan orang jahiliyah dulu. Di zaman jahiliyah dulu kalau mau tawaf, dulu tawaf di Ka'bah, maka tidak berdoa, mereka malah tasbih. Mereka malah muka buat tasbih, mereka malah bertepuk tangan dan bersiul. Di sini dalam di depan Ka'bah itu lain doa, katakan bersiul dan tepuk tangan. Jadi seumat hari ini, kata para ulama, sudah kembali ke umat masa lalu kebanyakan zaman jahiliyah ini. Nah, disinilah makanya banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman para pembuat amal-amal yang tidak dicontohkan Rasul. Kata Nabi, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada, yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perbuatan yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang baru bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat adalah di neraka. Itu. Yang kedua dalam hadis lain disebutkan kata Nabi, fa inna khairal hadis kitabullah. Sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah. Wa khairu hadi Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk petunjuk Nabi Muhammad. Dan seterusnya sama kayak tadi. Dalam hadis lain kata Nabi, wa ana faratukum 'alal hud. Aku menunggu kalian di telaga. Ya, Nabi punya telaga, Pak. Telaga Al-Kautsar yang sering kita dengar. Jadi saat di padang mahsyar khamsina alfasana, 50.000 tahun di padang mahsyar, dengan kepanasan, dengan matahari didekatkan, tidak ada orang yang bisa menolong kecuali Allah, tidak bisa yang mensafaati kecuali Rasulullah. Ketika orang kehausan, maka umat Nabi diizinkan minum di telaga Al-Haud milik Rasulullah. Tapi kata Nabi, kemudian didatangkanlah kepadaku orang-orang yang banyak. Setelah mendekat, Allah kalahkan di jauh. Kata Rasulullah, ya Allah, ay Rabbi, innahu ashabi. Ya Allah, itu umatku, ya Allah. Kenapa kamu usir dia dari telaga? Itu umatku. Kata Nabi, wahai Muhammad,
Kamu tidak tahu, la tadri ma'ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka bid'ahkan, ada-adakan setelah kamu tidak ada. Kamu tak apa, pasti dinyaman, siapa ngalamun tak apa. Tak ayam-ayam di urusan agama. Kata Nabi, sukon, beri celaka kalian. Man badalu, orang yang mengganti agamaku. Jadi begitu Pak. Ini dampaknya sangat luar biasa sekali. Pertama, amalnya ditolak. Yang kedua, diusir oleh Nabi telaga Al-Kausar. Terus kata Nabi dalam hadis lain, yang sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubat dari pelaku yang melakukan perbuatan yang melakukan syirik dan perbuatan yang tidak diterima Nabi selama perbuatan itu tidak dihentikan. Jadi kata para ulama disebutkan yang diterima yang sesuai contoh Rasulullah, yang tidak akan diterima. Itu Pak. Dalam kata Imam Ash-Shinkiti, dia mengatakan mazdada li sahibil bid'ah, tidak akan menambah dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para bid'ah illa bu'dan billah, kecuali dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu banyak cerita dari yang lain yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan ahdas yang dilakukan oleh orang-orang setelah Nabi tidak ada. Nah, di sini disebutkan al-amal yang disebut dengan perkara-perkara ini ada beberapa bagian. Yang pertama dalam hal i'tiqad, ada bid'ah dalam artian akidah, seperti halnya Qadariyah yang menolak takdir. Jadi Qadariyah itu bid'ah dari segi akidah. Jadi nggak ada itu namanya takdir. Semua itu berjalan sesuai dengan kemampuan dan usaha kita. Yang kedua Jabariyah, menolak amal, menolak usaha. Jadi semua itu berjalan berdasarkan takdir. Itu bid'ah dalam hal akidah, salah satu contohnya, masih banyak yang lainnya. Yang kedua dalam hal ibadah, ini yang sering kita temukan. Amal ibadah fama kana minha kharijan an hukmillah wa rasuluhu bil kulliyah wa bardun al-sayyid. Adapun dalam urusan ibadah, apabila keluar dari hukum Allah, maka dia tertolak. Ini sesuai dengan firman Allah surah Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka sara'u lahum minad din man lam ya'tan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka berani membuat syariat-syariat yang baru dari agama ini, padahal Allah tidak mengizinkannya. Jadi membuat agama baru, syariat baru, padahal Allah tidak mengizinkannya. Itu Pak. Itu dalam hal ibadah masih banyak. Dalam hal muamalah juga ada kalqud, kalqud, wal fusuh, seperti hal-hal tentang akad, tentang adat istiadat dan lain sebagainya. Itu bid'ah dalam artian muamalat. Banyak dalam ibadah kalau diuraikan itu sangat banyak sekali. Ya kalau di haji banyak, sekarang mau musim haji. Kalau umroh dulu naik ke Jabal Rahmah kalau nggak salah, suka ada toa nih. Toa apa? Aja roh. Jangan melakukan itu. Gimana sih kalau bahasa Indonesia? Kenapa bahasa Indonesia? Itu tidak ada contoh di Indonesia. Jadi situasi bahasa Indonesia. Padahal jadi Arab. Kenapa kan bahasa Arab? Siapa yang di situ lupa bin ate orang Indonesia, bapak syirik deh, orang Indonesia, orang India, kan ayah no pasir Jabal Rahmah, lalu diaburkan karena dagangan di dagangan, aku jadi orang Indonesia itu diperingati tidak speaker tak ya, hati-hati apa sih sana, nah itu usaha bahasa Indonesia, itu nyarekan kalau bahasa Indonesia, gitu. Nah, pas sholat di Rodoh, pas sholat di Rodoh. Jadi setelah sholat subuh sholat di Rodoh, dokter puasa dicarikan. Lalu sholat jangan sholat. Di Madinah wahai akhirnya berbeda. Puasa dicarikan kan tengah itu bahasa Arab dicarikan. Abi ngatos. Lalu sholat kan tidak boleh sholat setelah sholat subuh, nggak ada sholat lagi. Jadi dilarang sholat setelah sholat subuh, nggak boleh. Waktu terlarang sholat itu.
kok asal diceraikan, jangan sholat, gitu ya, gitu. Nanti banyaklah Pak. Saya pernah ke Panjalu Pak, Panjalu itu Ciamis, bukan saya orang Panjalu. Kita di makam tinggal kadu para renta, ya Allah, jadi tiga hari ini Allah di makam menta, jadi makam ikan ribu di keribu di makam kau kita tah kenangan sih, minta di makam, di makam memang kayak Mbah Wali di mana-mana di atas ada batu lonceng, ada tulisan minta anu dari izin orang Garut, gitu Pak, banyak siapa tulisannya. Usaha main ke kampung gajah juga banyak di kolong-kolong banyak yang minta-minta. Banyak perbuatan-perbuatan yang ini ada dalam agama, dalam akidah, dalam ibadah, dalam amal. Adapun dalam masalah-masalah yang ada dalilnya, masih bisa dipayungi dalil secara umum, masih bisa. Tapi kalau saya cekin dalilnya, itu disebutnya masalah furu'iyah, masalah khilafiyah. Kita tidak boleh ikhtilaf, tapi kalau khilafiyah kita harus saling toleransi. Mengutak-utakan yang itu jadi masalah biasa. Kalau dia mah, dia utak-utakan, cicing mana dia utak-utakan wae. Mana cicing wae kepala tempat saya. Musalah menuntut salah utak-utak kita masalah khilafiyah agama beda dari masalah ikhtilafiyah. Kalau ikhtilaf berselisih menentang saringan. Ahmadiyah kenapa ditolak? Karena menentang Ahmadiyah, menentang Nabi Muhammad, tapi terakhir itu ikhtilaf, nggak boleh itu. Tapi kalau khilafiyah, secara masalah mulia, kita harus saling toleransi itu. Islam ada dalil, kita harus saling toleransi, utamakan persatuan. Tapi kalau tidak ada dalil, gitu ya Pak. Tinggalkan dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, perintah, mana dalilnya? Tapi urusan dunia, kalau urusan ibadah, mana dalil yang memerintah? Dan kalau urusan dunia, mana dalil yang melarang? Gitu Pak. Prinsipnya kita usul fikih, kamu ibadah, ayat dalil memerintah. Kamu ayat bukan, kamu tentu. Tapi urusan dunia, ayat dalil melarang. Kalau dibandingkan urusan ibadah, ayat dalil melarang. Tahu gitu? Kita mau ayat. Bapak sholat duha 20 rakaat, ayat dalil melarang. Ya mau ayat, dari mana pemerintah, ayat itu dalilnya gitu. Dan urusan dunia, mana ngelarang? Bapak memang bala-bala, ayat itu ngelarang. Ayat, bapak memang babi yang ngelarang. Ayat lah, jangan ngelarang urusan dunia. Beda urusan ibadah, mana dalil pemerintah, mana dalilnya. Gitu. Jadi mau ibadahnya, mana dalilnya, jelas. Bapak mana kenal satu sikap gitu, dari mencenah, kecil. Beraku kacida pesan salah dan gitu Pak. Minimal Bapak tuh riwayat siapa begitu kudu apa dalilnya semua gitu kudu. Anda betul pernah baca di sini, pernah dengar tak itu? Tahu sampai tak imah kiwe atau gitu Pak. Harus dirubah. Dia harus baca-baca. Nih tadi apa takutnya siun capek kamu apa? Tapi selama kita tahu dalil, udah ibadah tempat tentrem. Kenapa tentrem? Karena kita ada dalilnya. Ibadah apapun karena adanya di tenang. Bukan mengada-ngada ini, memang ada dari saya sudah pernah baca. Saya lihat statusnya Sobi, Nabi mengamalkan gitu. Ya Pak, kenapa saya katakan demikian? Nabi, zaman Nabi saja, ada kakek-kakek sudah tua Pak, sudah tua. Dia sholat 3 kali salah, Nabi tulis orang. Kata Nabi, soli, irji fa soli fa inna kalau tujuh bulan sholat, kamu belum sholat. Salah di sholat kamu belum sholat 3 kali salah. Nabi diwarang diulangi. Berarti zaman Nabi itu salah. Kemudian zaman orang lain zaman Nabi. Zaman ibu masuk dicarekan saya. Carekan. Nah, ayat zikir tapi zikirnya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Zikirnya sekian ribu kali. Berjamaah sekian ribu kali. Maksudnya saya dicarekan. Kalian saja masih ada aku sekarang, kalian berbuat demikian. Apa kalau aku sudah tidak ada? Itu tadi itu masuk. Maksudnya apa? Masih ada sahabat saja kalian berani seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kalau nggak ada sahabat seperti aku dan yang lain?
mungkin akan lebih parah. Itu kata Ibnu Mas'ud. Kata mereka, Mas'ud, lu penting mah niatna we alus. Itu tak salah juga orang. Lu penting mah niatna we alus. Kata Ibnu Mas'ud apa? Pakam min muridin lil khairi. Dan betapa banyak orang yang berniat baik tapi Allah tidak menerimanya. Gitu kata Ibnu Mas'ud. Jadi pasti cari kita, kalian gitu-gitu teh ibarat aneh. Kata mereka, niat namanya halus, yang penting niat namanya niat atau gitu. Tetap banyak niatnya baik, tapi Allah tidak menerimanya. Jadi nanti ada masalah bina, ada masalah seperti contoh yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika ada sahabat sholat yang terpisah-pisah sholat tarawih nanti. Kata Umar bin Khattab, ayo, tahu pisah-pisah itu imam teh ngaji di imaman Ubay bin Ka'ab. Inilah sebaik-baiknya bid'ah gitu Pak. Maksudnya apa? Bid'ah yang terakhir dan ini maksudnya apa? Nabi kan mencontohkan tarawih cuma 3 hari yang berjamaah di masjidnya, yang lainnya masing-masing. Tapi zaman Umar istihad Umar karena banyak terpisah-pisah di masjid dengan imam masing-masing, teman. Ayo satukan menjadi satu imam. Mulai di sana disyariatkan sholat tarawih karena tidak akan turun lagi wahyu dari Allah. Terus zaman Utsman bin Affan ketika Quran jadi mushaf mushaf Utsmani. Terus zaman sahabat lain ketika kebawah-bawahnya hadis-hadis banyak yang dibukukan. Itu disebutnya bid'ah dalam artian maslahat musalah untuk kemaslahatan umat Islam. Jadi intinya saya tidak akan menerangkan macam-macam bid'ah naon wae mualah. Isi ya banyak, yang penting mah nama Bapak introspeksi, lihat, kaji, baca hadisnya, teliti lagi yang kita lakukan hadisnya, kalau sesuai lanjutkan, kalau tidak sesuai hentikan. Saya menyampaikan ini hadis Rasulullah tentang definisi bid'ah dan tentang perkara yang apa. Untuk masalah yang lebih umumnya, lebih khusus dari fikih-fikihnya, bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lebih kompeten di bidang. Begitu Pak. Kayak kata sama ya. Hadis bulan depan, tentang halal dan haram dan syubhat itu nanti boleh nanya apanya. Ini pembahasan sangat panjang, saya singkat tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah. Intinya terakhir, ibadah diterima kalau sesuai dengan contoh Rasulullah dan ikhlas karena Allah, itu intinya. Jadi kata Al-Quran, kata apa ini Pak? Kul hatu burhanakum, datangkan burhanakum dari kalian. In kuntum shodiqin, jika kalian orang yang benar. Nah gitu Pak. Mana dalilmu? Ini dalilmu. Gitu. Karena aku ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan hadirin hadirat rahimahullah. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.